Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Densul. Kali ini kita akan bicara mengenai perkembangan Kota Samarinda di bawah kepemimpinan Haji Andi Harun. Di sebelah saya ada poster Ki Haji Hashim Asy'ari. Di depan poster tersebut ada Hermanisme dengan tagline-nya apa tuh? Hermanisme ya, benar ya? Atau kawan Hermanisme. Ya, di sini kita akan coba mengulas mengenai teras Mahakam yang saat ini mulai dikerjakan proyeknya. Teras Mahakam itu berfokus di Jalan Gajah Mada, persisnya di depan kantor Bank Indonesia dan kantor gubernur. Menurut Anda seperti apa ini? Wahai saudaraku Herman yang juga sebagai pengamat Kota Samarinda. Ini bukan pengamat, cuma pengeluh terhadap kondisi Kota Samarinda. Kenapa ngeluh ini? Ya, kalau tidak, tentu perlu penjelasan secara konkret dan rigid terkait dengan program-program pemerintah kota yang memang secara konseptual memberikan informasi terhadap perkembangan Kota Samarinda yang mungkin akan lebih baik. Lebih baik. Mungkin agak maju-maju sini biar suaranya masuk karena masih manual kita ini. Nah, terkait dengan konsep teras Mahakam itu kalau saya melihatnya sih ini sebatas profil kota atau perwajahan kota yang memang kalau dilihat dari secara keseluruhan beberapa tahun terakhir memang belum menampakkan wajahnya Berapa tahun nih? 10 tahun? apa istilahnya layak sebagai ibu kota provinsi Ya. Kalimantan Timur. Sepakat. Orang bahkan justru melihat bahwa yang ideal atau layak menjadi ibu kota provinsi itu adalah kota Balikpapan ya. Oke. dengan karakteristik kota yang terkenal dengan kebersihannya, ya bernuansa-nuansa kota metropolitan. Modern lah. Ya, kota modern. Sedangkan Samarinda sendiri masih bisa dibilang jauh dari image sebagai kota modern jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia. Berarti masih kampung besar masih bisa kita sematkan di Kota Samarinda. Ya barangkali seperti itu karena memang kelihatannya membuat kampung itu sudah sebagai bagian dari program sepertinya, sehingga ini mau dikembalikan menjadi kampung Samarinda ini supaya ya akhirnya jangan-jangan kemudian setelah itu menjauhkan Samarinda sebagai image layaknya ibu kota provinsi, sehingga tidak salah kalau kemudian banyak orang jika ada pemilihan misalnya memilih untuk menempatkan ibu kota provinsi, ya tentu akan dipilih Balikpapan sebagai kota yang ideal untuk menjadi ibu kota provinsi. Seperti apa pembangunan dan keberlangsungan pembangunan di Kota Samarinda, barangkali sekarang mulai tahapan-tahapan itu dengan mungkin konsep yang kegamatan atau terjadi. Tapi dan itu sudah mulai dilakukan oleh wali kota kita sekarang. Ya, tidak ada kata terlambat sebenarnya. Tapi upaya-upaya itu mungkin sesuatu yang memang harus dilakukan siapapun pemimpinnya. Harus ya. Siapapun pemimpinnya, sehingga Samarinda memang menjadi layak untuk tampil lebih metropolis. Apalagi kemudian Samarinda sebagai ibu kota provinsi, atau kalau memang setuju kemudian kita ikhlas untuk mengatakan Samarinda sebagai ibu kota kedua di Kalimantan Timur, ya maka progres pembangunan itu memang harus dipercepat, dikebut lagi lah ya. Ya, tetapi lebih fungsional, artinya betul-betul termanfaatkan dengan baik oleh warga masyarakat. Boleh pembangunan secanggih apapun, sehebat apapun, tapi tidak boleh merupakan hal-hal yang urgent, hal-hal yang penting yang dibutuhkan masyarakat, misalnya soal zonasi sekolah, misalnya itu kan penting juga itu. Itu bukan produk pusat. Iya, tapi kan kebijakan lokal kan tetap menjadi acuan.
Tinggal Gitu. bagaimana pemerintah daerah membagi. Iya. Maksudnya yang sekolah tadi itu. Iya, tapi sebentar ini melebar ini. Kita bahas teras makam Ya, dulu artinya ini. itu bagian dari yang maksud saya hal-hal yang penting harus juga diperhatikan. Artinya teras makam itu tidak bermanfaat atau azas manfaatnya kurang bagi warga Samarinda. Sementara ini sebagai sebuah Kebutuhan? tampilan, Oke. aksesoris kota, Oke. ya barangkali itu dibutuhkan sebagai brand image pemerintahan Kota Ya. Samarinda hari ini. Oke. Bahwa di sana juga terjadi apa istilahnya, satu sisi dibangun untuk diperindah, di sisi yang lain kemarin ada konflik-konflik, misalnya konflik sosial terkait dengan keberadaan UMKM di sana misalnya. Ya. Seperti apa solusi terhadap kondisi itu? Dari beberapa kawan-kawan kan mengeluhkan bahwa ketika UMKM kemarin diberi ruang di sana, tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama akhirnya ditutup kembali, sehingga ini menjadi problem sosial dan problem masyarakat kecil tentunya terkait upaya untuk mendapatkan akses kebutuhan ekonomi yang lebih. Kalau tidak salah di dalam desainnya itu tetap ada pujasera juga. Ya, tentu itu menjadi solusi juga, tetapi apakah kemudian itu menjadi representasi dari masyarakat miskin? Tapi mudah-mudahan saja itu tidak menjadi monopoli dari pengusaha-pengusaha besar di ruang-ruang itu, sehingga kemudian mengabaikan kebutuhan. Artinya yang benar-benar ya, yang benar pengusaha UMKM ya, Ya, bukan fasilitas. ya kita sebut titipan lah. Ya, Nggak usah takut ngomong aja titipan. ya, titipan atau pesanan, orderan. Jangan sampai hanya orang itu aja gitu maksudnya ya. Tentu niat baik pemerintah kota itu sangat kita apresiasi bahwa Betul. landscape Kota Samarinda itu memang harus dibanding dengan kota-kota lain, ya seharusnya udah dari dulu, bukan hanya di pemerintahan ini, tapi mungkin 20 tahun sebelumnya atau 30 tahun sebelumnya sudah tampil wajah kota yang memang representatif. Karena mau bicara soal perbandingan misalnya perolehan sumber daya alam di Samarinda atau di Kalimantan Timur kan jauh lebih besar, sehingga idealnya kota yang memiliki sumber daya alam yang besar tentu juga punya representasi tampilan wajah kota yang memang baik gitu untuk terkait dengan kebutuhan sosial masyarakatnya, terkait ekonomi dan lain sebagainya. Nah, tapi kan hal ini kan tidak, seolah kita masih mengemis, masih sebagai kota yang jauh terpinggirkan, mau dibilang metropolis itu hanya sebagai jualan yang beberapa puluh tahun yang lalu pas sudah didengungkan. Jualan sekarang bukan metropolis, kota peradaban. Ya, apalah itu namanya. Intinya ada proses perubahan yang dinantikan oleh masyarakat. Tentu lebih jauh ke depan masyarakat ingin lebih tumbuh berkembang, sehingga ya ideal kalau hari ini memang sudah menjadi kota yang modern, menjadi kota yang mungkin kita kenal hari ini sebagai kota yang metropolis, semua kebutuhan itu terlengkapi dan tersedia. Di tangan Andi Harun apakah sudah ada progres menuju kota metropolis? Ya, kalau dilihat dari upaya-upaya dan program-program yang ada, tentu ini bisa dibilang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Tetapi apakah kemudian ini akan mencapai titik kesempurnaan atau percepatan pembangunan yang diinginkan? Ini barangkali yang perlu diamati atau barangkali juga butuh dikritisi, sehingga hal-hal prioritas itu yang kemudian menjadi yang lebih diutamakan. Banjir juga sudah diatasi di era Andi Harun. Ya. Meskipun ya pemerintah sebelum juga sudah membangun semacam kanal di pelebar parit dan seterusnya. Enggak, artinya kita bicara soal apa? Tadi bercanda doang. Iya lagi. Iya, kalau tadi sekilas saya tangkap bahwa teras makam masih belum menyentuh sisi prioritas atau gimana yang benar-benar sekarang diperlukan oleh warga Samarinda. Kita cukupnya perkecil ya warga Samarinda, bukan warga Kaltim. Sekarang pertanyaannya ada teras atau tidak ada teras, kebutuhan masyarakat yang mendesak itu apa kemudian terpenuhi atau tidak? Oke. Bahwa kemudian Seperti pendidikan. Ya, termasuk pendidikan, tempat para pelaku-pelaku ekonomi kecil kemudian mendapatkan
tempat yang memadai untuk berjualan, untuk mengembangkan perekonomian misalnya, dan hal-hal lain yang barangkali lebih apa istilahnya, lebih primer ya untuk kebutuhan masyarakat. Ekonomi ya. Ya, terkait dengan ya, ekonomi. Ya termasuk juga misalnya kebutuhan sekolah. Yang mungkin hari ini misalnya masih banyak masyarakat yang warga Samarinda barangkali yang secara pendidikan masih jauh, tidak mendapatkan kesempatan, mungkin terlepas dari pengamatan pemerintah atau birokrat-birokrat yang lainnya, birokrasi yang lainnya, termasuk misalnya lapangan kerja. Dengan kondisi misalnya pengangguran di Kota Samarinda yang masih banyak, tentu ini juga menjadi seharusnya yang Harus diprioritaskan ya. teras Samarinda dalam tanda petik. Oh, ini Tapi ditampilkan dengan bahwa Samarinda memiliki tingkat pengangguran yang sangat-sangat kecil dibanding kota-kota besar. kan ada proyek, kan bisa. Nggak tahu apakah pekerjanya itu mengambil orang lokal atau memang murni dari tenaga yang dibawa oleh kontraktor. Ya, nah isu-isu semacam itu kan yang sebenarnya harus tetap dilihat secara spesifik sehingga pemberdayaan masyarakat lokal Ya. itu lebih diutamakan. Termasuk belanja barang, Ya. belanja bahan juga gitu ya. Artinya Samarinda ini menjadi kota yang serba ada. Idealnya Ya. di kota besar. Sehingga ketika bicara soal peningkatan sumber daya lokal, ya tentu prioritasnya adalah masyarakat lokal itu sendiri. Oke. Tanpa harus dengan alasan skill dan lain sebagainya, tentu kita bisa membuat skill itu lebih baik dengan pembiayaan yang spesifik juga gitu. Seperti itu. Artinya ya kalau kita kembali ke benang merah tadi soal teras makam, diharapkan pekerjanya juga menggunakan tenaga lokal, kemudian pembelian bahan-bahan itu juga kalau bisa ya dari Samarinda juga mengurangi pengangguran dan meningkatkan ekonomi. Ya, sebisa mungkin semua apa sih yang misalnya nggak dimiliki Samarinda, katakanlah bahan baku yang ada. Ya. Saya Hantu pikir banyu aja ada di kita. Ya meskipun misalnya orang toko-toko besar itu juga ngambilnya dari luar. Ya. Tapi kan paling tidak ada income yang memang langsung dirasakan oleh masyarakat. Sehingga nanti berimpact dengan masyarakat lingkungannya. Gitu. Oke. Kecuali ada hal yang memang tidak dimiliki di Samarinda ya boleh saja. Entah itu lampu taman misalnya atau apa yang mungkin tidak ada yang membuat lampu di Samarinda. Ya. Tapi ya ada mungkin, cuma kita aja nggak tahu. Nah, itu bisa jadi. Artinya itu oke, artinya memang harus menyentuh apa semua sektor lah, perekonomian, ya kan. Di dalamnya juga ada pengurangan jumlah pengangguran itu tadi ya. Ya, prinsipnya apapun yang dilakukan pemerintah itu harus berorientasi kepada keberpihakan pada masyarakat. Masyarakat Samarinda. Berpihak terhadap masyarakat Kota Samarinda. Oke, gitu Itu selain. ada prioritas-prioritas yang memang harus diutamakan oleh masyarakat. Karena apa? Supaya ya masyarakat ini ujung-ujungnya nanti menganggap bahwa Samarinda ini susah cari uang, Samarinda ini nggak bisa berkembang. Akhirnya mereka apa? Migrasi ke luar kota yang justru mereka belum bisa bermanfaat di sana. Itu yang tidak. Selain teras makam juga kan lagi banyak proyek-proyek di Samarinda ya. Seperti yang ya termasuk monumental juga kalau saya lihat sebagai pribadi itu proyek terowongan yang di Gunung Mangga. Itu menurut Anda sebagai warga sambutan yang hari-hari melintasi di situ, setujukah atau gimana? Ya tentu untuk kalau kemudian itu sebagai satu-satunya cara untuk mengurai kemacetan di wilayah sana, maka yang hanya ditunggu masyarakat kan percepatan pembangunannya. Oke. Ya. Kalau misalnya ada kendala-kendala ya tugas pemerintah lah untuk melakukan mencari cara untuk kemudian itu bisa teratasi dengan cepat. Dengan terowongan itu kira-kira efektif nggak mengurai kecamatan, kemacetan? Ya, setidaknya itu bisa mengurai, misalnya bahkan melerai titik-titik kemacetan karena tidak ada jalan lain kalau di wilayah itu, wilayah sambutan atau Gunung Mangga itu yang mampu dijadikan jalur alternatif selain memang kalau ya kecuali misalnya jalan layang tanpa harus terowongan, tapi kan sama
mungkin pemerintah lebih melihat bahwa terowongan lebih minim budget dan secara keamanan barangkali lebih terjamin sehingga memilih itu. Dan ya kita tunggu saja, kita tunggu hasilnya, sehingga masyarakat, kalau masyarakat ditanya ya pasti pertanyaannya kapan itu selesai. Oke. Dan ya saya juga kalau lewat Sambutan juga selalu mencari di mana sih Nah, pintu masuknya itu. ya, kita belum tahu secara apa namanya itu alur, di sini dinas perhubungan tidak tahu Iya, proyek dinas PU lah, PUPR. harusnya kemana dan kemana, tapi setahu saya mungkin nanti yang jalan Sungai Dama, Tista itu terus Camarinata itu menjadi satu jalur, masuknya gitu kan, nanti keluarnya lewat terowongan itu untuk tembus di daerah Selili, ya Selili atau di Jembatan Es. Informasinya yang saya tahu seperti itu. Ya bagus-bagus saja dalam konteks proses pembangunan, karena memang pemerintah harus melakukan upaya itu agar fasilitas-fasilitas umum, fasilitas publik itu betul-betul dinikmati, dirasakan oleh masyarakat dengan seminim-minimnya problem-problem sosial yang terjadi. Bayangkan Pak, kalau itu sering terjadi kecelakaan Iya di betul. Gunung Mangga, itu tidak sedikit nyawa yang hilang, yang hanya karena hal teknis baik dari kendaraan maupun kesulitan untuk beradaptasi dengan situasi yang sulit di jalur-jalur itu. Seperti itu. Di Gunung Mangga itu ya, terutama Terutama di Gunung Mangga. kalau ada tronton kemudian macet belok Itu juga. ke jalan apa itu, jalan damai kah apa itu? Karena tidak ada lagi aturan yang spesifik terkait jadwal mobil-mobil atau alat besar itu lewat. Dulu rasanya ada. Dulu biasanya jam Di atas 11, jam 12 itu kan lebih sulit. Nah sekarang udah nggak ada lagi. Kadang Ras- pagi juga ada lewat. Betul. Rasanya sih setelah maghrib tuh jam 7 ke atas, 7 malam. Ya. Itu juga nggak tahu apa problemnya, Apakah aturannya udah berubah? regulasinya nggak ngerti seperti apa. Yang jelas memang sering terjadi crowded di jalur-jalur tertentu yang karena diakibatkan oleh jadwal yang mungkin sudah tidak diatur dengan baik lagi. Itu juga Pengawasan. yang menimbulkan rawan kecelakaan di daerah. Artinya kembali tadi soal proyek-proyek yang sekarang dikerjakan oleh Pemkot Samarinda, di luar dari yang sudah dikerjakan maupun yang sudah direncanakan, menurut Bung Herman, proyek apa sih yang kira-kira benar-benar menyentuh dan sangat diperlukan oleh masyarakat saat ini, apa sih? Ya kalau secara nyata di masyarakat, ya barangkali program yang terbaik dari pemerintah kota itu ya salah satunya memang sebagian dari program Probebaya yang misalnya itu langsung dirasakan oleh masyarakat terkait Per RT itu ya? ya, lingkungan, Oke. jalan, fasilitas-fasilitas umum, pengadaan bak sampah, semenisasi yang mungkin akhirnya tembus ke jalan-jalan kecil misalnya di lingkup masing-masing RT. Oke. Ya pemberdayaan RT kemudian menjadi intensif karena otomatis kalau dulu RT biasanya kebanyakan mengeluh. Karena nggak ada uang, nggak ada program kecuali nunggu dari jadwal program pendanaan dari pemerintah misalnya. Kalau sekarang kan sudah sampai ke bawah, sampai ke tingkat RT, sehingga RT punya semacam kreativitas berdasarkan informasi-informasi dari masyarakat, kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sehingga ada eksekusi di sana. Akhirnya fasilitas-fasilitas di gang-gang gitu kan, di jalan-jalan kecil itu terpenuhi. Ya, saya pikir ini positif. Yang dibutuhkan tinggal konsistensi, kemudian pengelolaan secara jujur, transparan, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran akan ada penyalahgunaan anggaran dan sebagainya. Karena ini bicara soal uang, tentu bicara soal sikap yang jujur dari semua pengelola keuangan. 100 juta per RT di program Probebaya. Itu kalau dipotong pajak sekitar ya sisa-sisanya 70 sampai 80 juta lah maksimal. Cukup nggak itu? Ya kalau mau dibilang cukup, kalau bicara soal anggaran nggak pernah ada yang cukupnya. Memang bicara soal kebutuhan. Oke. Tapi kalau untuk Menarik. penyesuaian, ya bisa saja anggaran seberapapun itu yang diberikan, tetapi kemudian ada progres
perbaikan-perbaikan di kampung, di daerah-daerah itu saya pikir cukup membantu. Bahwa kurang ya tentu kurang. Ya. Kalau misalnya Nanti dari rezeki kita tambahin lah. ya, kalau saya ada uang lebih, kita dapat dari mana misalnya, kebetulan kita masih pengangguran, Nanti bisa kerja di teras makam kita. ya siapa tahu itu bisa jualan gitu. Ya, itu menambah putih kita bisa berpartisipasi juga di. Betul. Ya paling hari ini kita bisa berpartisipasi secara ide dan gagasan. Kalau soal uluran tangan itu ya hak pemerintah lah dulu. Ya. Oke. Kecuali ngasih minum es teh Pak, orang yang kerja di situ ya boleh lah. Ya. Oke, menarik. Cukup diskusi kita pada hari ini akan kita lanjut dengan apakah dengan orang yang sama atau dengan orang yang berbeda dan pasti dengan tema-tema yang juga berbeda. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.